khususnya paket-paket yang nilainya di atas 200 juta yang dikirim ke bagian pengadaan barang dan jasa. Itu ada 6 OPD. Ada 6 OPD yang sudah mengirim paket kegiatannya ke kami, yaitu Dinas PUPR itu 36 paket, Dinas Kesehatan 10 paket, Dinas Kelautan 2 paket, Dinas Peternakan 2 paket, Bagian Umum 5 paket, dan Perhubungan 1 paket. Jadi totalnya 56 paket. Nah, dari 56 paket ini, itu paket yang sudah selesai proses pelelangan itu 5 paket. 5 paket. Kemudian yang sementara diproses, baik itu yang sudah pemasukan penawaran atau yang sementara pengumuman atau yang sementara proses dokumen untuk ditayangkan, itu ada 41 paket. Sementara 10 paket itu dihentikan prosesnya. Itu 10 paket ini adalah paket-paket yang bersumber dari dana alokasi khusus. Nah, gitu. Sehingga untuk sementara 10 paket ini kami hentikan proses sesuai dengan edaran Kementerian Keuangan. 10 paket itu dari Dinas PU dengan dari Dinas Kelautan. Gitu. Itu 10 paket. Kelautan itu satu paket. Gitu. Terus berjalan seperti biasanya atau? Berjalan seperti biasa. Dari nanti itu kita sudah, karena sudah masa sanggah selesai, kita sudah kirim produknya ke PPK yang 5 paket ini. Mereka sudah lakukan sudah bisa lakukan surat penunjukan SPPJ, terus dibuatkan jaminan, terus dia kontrak, sudah bisa jalan. Ya, dia tetap berjalan seperti biasa. Berarti kegiatan di luar DAK berjalan seperti kegiatan di luar DAK harus berjalan seperti biasa. Seperti biasa. Jadi kalau setelah kita proses selesai, pemenang kita kirim ke PPK harus melakukan kontrak, dan orang sudah bisa kerja. Paket yang sudah ditenderkan yang selesai proses itu yang tadi 5 paket. Itu sudah pemenang, sudah selesai masa sanggah. Dan itu kami sudah kirim produknya ke PPK 5 paket. Sedangkan 41 paket itu sementara dalam proses. Itu ini hari juga ada paket yang sudah pemasukan penawaran, penutupan penawaran tahap sekarang ini. Oh, iya. Ada juga yang sudah sebelumnya 14 paket itu sudah sudah dievaluasi ya, dan sudah diumumkan juga, tapi masih dalam masa sanggah. Jadi kita masih tunggu kalau masa sanggah itu sudah selesai, tidak ada yang sanggah, udah kita kirim produknya ke PPK, produk pengadaannya ke PPK, penunjukan untuk dia lakukan kontrak. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari data kami, itu paket tender yang sudah disirupkan, yang ada diumumkan di sirup, itu ada 88 paket. 88 paket yang kita tenderkan. Jadi kalau sekarang ini kalau ada 56 paket, berarti tinggal sisanya. Berarti sekitar 24 paket yang belum dikirim. di luar dari 10 paket ya. Di luar dari 10 paket yang Tapi yang 56 ini termasuk yang DAK itu, yang 10 paket yang kita hentikan. Begitu. Jadi 56 kurang 10 berarti 46. 46 itu berarti itu yang DAO yang kita proses lanjut terus. Berarti kalau di luar data tadi, Ya. proses jalan normal, tidak ada pergeseran waktu. Tidak ada pergeseran waktu. Data yang di rencana kegiatannya tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran waktu, tetap betul jalan normal. Kalau mungkin ada himbauan supaya kita teman-teman pihak ketiga juga, kalau kita setelah kegiatan proses bisa selesai meskipun di tengah COVID, tapi mereka juga istilahnya jangan omongkan. Ya, jadi yang pertama himbauan kami dari bagian pengadaan barang jasa, yang pertama kepada teman-teman PPK, ya masih ada sekitar, kalau kita hitung nonton tadi sekitar 24 paket, ya 24 paket itu kan belum dikirim ke kami, ya berarti itu ada di OPD, ya kalau bisa sesuai dengan arahan Bapak Bupati tanggal 13 itu beliau tegas untuk segera, ya
baik itu proses lelang ataupun yang penunjukan di OPD-OPD itu segera sudah dilakukan, gitu. Sudah dilakukan, sehingga kita mohon agar supaya teman-teman di OPD untuk segera memproses, bagi yang belum itu segera memproses, sehingga yang diproses penunjukan berarti dilakukan oleh pejabat pengadaan, tapi yang diproses lelang dikirim ke kami untuk kami lakukan proses. Yang kedua, kepada teman-teman penyedia yang sudah ditunjuk sebagai pemenang, ya, agar supaya kontrak itu kan ada batas waktunya, ya. Walaupun di tengah situasi COVID-19 ini, tetapi dengan caranya mereka bagaimana supaya tetap pekerjaan ini bisa jalan, gitu. Oleh karena itu ya tidak bisa karena alasan ada ini sehingga di pending dulu, tidak. Karena waktunya kan waktu kontrak kan, masa laku kontrak kan tetap berjalan, sehingga kalau mereka alasan bahwa ini masih COVID jadi kita nanti pasti akan terlambat, akan terlambat. Gitu. Kan harus menaati anjuran pemerintah, kemudian anjuran kesehatan untuk paling tidak pekerja untuk kalau masih masa pandemi ini mereka harus pekerja harus dilengkapi dengan masker. Ya. Harus tetap itu protokol kesehatan tetap harus di lapangan tetap harus ada tersedia. Harus tersedia. Gitu. Biar sesuai protokol. Ya, betul. Sehingga pekerjaan tetap jalan. Gitu. Boleh datang tatap muka menunjukkan dia punya dokumen, tapi kita sudah teman-teman dilengkapi dengan APD, kemudian jaga jarak, kita taruh mereka di sana, nanti dokumen yang mereka bawa kita taruh di sini, DP duduk di sana lagi, kita periksa bisa masih ada yang klarifikasi baru kita selama pembuktian. Gitu. Kemudian yang di luar dari Alor mereka tidak datang, kami video conference. Baru saja satu paket kita baru harus video conference. Dan memang itu disyaratkan gitu. Karena penyedia jasanya di luar daerah. Jadi dokumen-dokumen aslinya itu dia scan dan dia upload masuk dalam sistem. Nanti kita lihat kalau ada kejanggalan baru nanti kita klarifikasi ke mereka. Gitu. Tetap muka lewat video conference. Gitu. Jadi itu yang sekarang ini kita lakukan. Sehingga proses ini tetap jalan. Kan tidak mau kita, misalnya ada orang di Jakarta tender menang, kita tidak mau dia datang. Dia datang kita karantina 14 hari dulu baru kita sementara pembuktian dia, sementara waktu ini jalan terus. Sehingga kita pakai video conference dalam pembuktian. Gitu.